bagaimana? Alhamdulillah saya sehat. Baik, hari ini saya sebagai supervisor akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Ani terkait peran Bu Ani hari ini sebagai coach. Sebelum mulai proses coaching, diharapkan coach dapat memaksimalkan prinsip coaching. Nah, kemudian memaksimalkan potensi, memiliki kompetensi inti coaching, dan jangan lupa untuk menerapkan alur tirta. Pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Ani terkait dengan rubrik penilaian, apakah kompetensi coaching yang akan dikembangkan kepada coachee Bu Ani? Ya, baik Bu Ari, terima kasih. Mungkin ini kompetensi coaching yang akan saya kembangkan adalah prinsip kemitraan. Seperti itu Bu Ari. Baik, selanjutnya manakah bagian kompetensi yang akan diobservasi secara penuh kepada coachee Bu Ani? Ya, secara penuh, secara spesifik saya akan mencoba mendengarkan aktif saat coachee bercerita, supaya saya bisa menggali solusi-solusi untuk masalah yang sedang dihadapi oleh coachee. Luar biasa sekali. Selanjutnya, kira-kira indikator apa yang ingin dicapai dari pengembangan kompetensi tersebut? Ya Bu Ari, indikatornya ini saya akan menerapkan alur tirta. Saya akan mendengarkan coachee bercerita tentang masalahnya, lalu mengidentifikasi masalah serta rencana aksi dan kapan aksi itu akan dilakukan oleh coachee. Seperti itu Bu Ari. Ya, untuk selanjutnya pertanyaan terakhir, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Ani inginkan itu bagaimana? Ya, menerapkan alur kita, jadi kita saya akan mencoba menggali ide-ide dari coachee supaya nanti coachee sendirilah yang akan mendapatkan solusinya seperti apa untuk masalahnya. Ya, baik, secara reflektif untuk kompetensi coaching yang akan dikembangkan adalah kemitraan tadi Bu Ani sampaikan. Kemudian bagian kompetensi yang akan diobservasi secara penuh adalah mendengarkan secara aktif, mendengarkan secara aktif betul. Dan indikator yang ingin dicapai dari pengembangan kompetensi tersebut adalah dengan menggali, menerapkan alur tirta, ya, seperti itu rencananya. Baik, selanjutnya silahkan Bu Ani praktekkan melaksanakan dengan coachee Bu Ani tersebut. Baik Bu Ari, terima kasih banyak ini Bu Ari. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan, nanti saya akan melihat bagaimana proses coaching. Baik Bu Ari, terima kasih. Silakan Bu Fi. Assalamualaikum Ibu Fitri. Waalaikumsalam Bu Ani. Sehat? Alhamdulillah sehat. Ini tadi kan saya ditugaskan oleh kepala sekolah untuk menemui Bu Fitri. Ya, menurut info dari Bapak Kepala Sekolah, Bu Fitri sedang ada sedikit masalah di kelas. Ya, Mungkin betul nih. Ya, Betul Bu Ani. bagaimana itu? Jadi begini Bu Ani. Saya tuh ada sedikit masalah dengan siswa saya. Hampir 50% ya. Siswa saya itu kayaknya pada saat pelajaran matematika, mereka tuh motivasinya, semangatnya, tuh apalagi terlebih daya juangnya begitu Bu, kayaknya sangat rendah, sangat lemah gitu. Itu masalah saya. Berarti anak-anak di kelas itu kurang tertarik dengan Nah, pelajaran begitu. matematika. Iya. Menurut Bu Fitri nih, kira-kira apa ya faktor yang membuat anak-anak ini tidak tertarik sama pelajaran matematika? Nah, itu yang ingin saya gali dan cari tahu nih Bu Ani. Saya sudah menggunakan bermacam-macam media nih Bu Ani. Dari media manipulatif, media konkret. Tapi sepertinya hal yang saya lakukan itu belum signifikan kemajuannya untuk siswa-siswa saya. Begitu Bu Ani. Berarti Bu Fitri masih kebingungan menentukan media untuk memenuhi kebutuhan atau dalam rangka mencari tahu ini kesiapan belajar anak seperti apa.
apa dan harus bagaimana Iya. apa namanya, diberikan tindakannya di kelas ya. Iya. Iya, baik. Dan selain itu, selain Bu Fitri mungkin medianya yang kurang menarik, kira-kira apa lagi menurut Bu Fitri? Nah, yang harus- saya sih sudah memikirkan ya Bu, beberapa metode atau model pembelajaran gitu. Akan saya terapkan nih di kelas saya nanti pada saat mata pelajaran matematika. Sebelumnya saya juga sudah pernah menerapkan metode pembelajaran mix and match untuk mata pelajaran untuk materi perkalian pecahan. Cuma hasilnya belum memuaskan. Apa mungkin saya belum begitu menguasai metodenya atau kurang tepat begitu untuk diterapkan di materi tersebut begitu Bu. Padahal itu sudah bagus sekali ya. Match itu kan sebetulnya anak bisa ramai gitu ya, di Iya. kelas ya, yang kita Betul. harapkan nih sebagai guru. Ya itulah, mungkin masih ada anak yang kebingungan kadang-kadangnya. Iya betul. Ya betul. Berarti Bu Fitri ini sudah tahu permasalahannya anak-anak itu tidak tertarik dengan pelajaran matematika. Bu Fitri juga coba mencari tahu kekurangan Bu Fitri dalam membelajarkan matematika di kelas. Jadi Bu Fitri mau merubah metode yang digunakan dan media yang digunakan juga. Itu rencananya Bu Fitri akan melaksanakan perbaikan pembelajaran lah katakannya dengan menggunakan media dan metode baru itu waktunya kapan? Nah, secepatnya Bu ya. Mungkin setelah ini saya akan membuat rencana pembelajaran dulu. Saya akan berusaha menguasai metode yang akan saya terapkan tersebut agar hasilnya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Itu ya, berarti Bu Fitri akan mengeksplor diri lagi ya, menggali kemampuan Bu Fitri sehingga nanti saat membelajarkan matematika dengan metode yang baru ini anak-anak bisa lebih tertarik belajar matematika. Kira-kira apakah memungkinkan dalam proses pembelajaran itu Bu Fitri melibatkan orang lain? Sangat mungkin ya Bu ya. Terutama orang tua mungkin. Sebelumnya saya berencana begini Bu. Saya akan mengirimkan video pembelajaran matematika sesuai dengan materi yang akan saya ajarkan gitu. Jadi saya akan mengirimkan video itu ke orang tua biar anak-anak itu diajarkan dulu dengan orang tua. Jadi mereka ketika di kelas sudah familiar. Itu salah satu cara saya. Dan saya juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat saya atau teman satu paralel saya begitu. Ya, Kira-kira metode ini sesuai tidak dengan mata pelajaran matematika atau materi yang akan saya berikan. Iya. Tentu saja melibatkan saya juga sebagai guru dan siswa. Sudah bagus Bu Fitri, itu artinya ketika Bu Fitri membagi video pembelajaran ke orang tua akan tahu, oh cara mengajarkannya di kelas seperti ini. Jadi nanti ketika ada PR atau ada tugas, orang tua juga bisa melakukan hal yang sama yang dilakukan Bu Fitri di kelas. Baik, itu sepertinya sudah bagus, sudah baik ya, dari masalah yang sudah Bu Fitri ceritakan tadi sampai dengan Bu Fitri menemukan jalan keluar untuk masalah Bu Fitri. Saya berharap mudah-mudahan kalau nanti sudah diterapkan di kelas, maka akan ada terjadi perubahan pola belajar anak. Iya, begitupun juga dengan saya, Bu. Saya berharap semua yang saya lakukan untuk siswa-siswa saya di kelas menghasilkan sesuatu yang keberpihakan kepadanya. Begitu, Bu Ani. Baik ya. Setelah kita bercerita seperti ini, bagaimana perasaan Bu Fitri? Alhamdulillah ya, saya merasa senang dan lega ya Bu Ani. Saya juga seperti mendapatkan motivasi begitu. Rasanya seperti tergugah agar bisa cepat-cepat melaksanakan pembelajaran tersebut dan menerapkan metode tersebut kepada siswa saya. Luar biasa. Baiklah Bu Fitri, saya tetap berharap Bu Fitri menjadi guru favorit di sekolah ini. Terima kasih Bu Ani. Baik, kalau begitu saya pamit ke kelas kembali. Ya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.
Iya, Ibu Alhamdulillah, Ani. alhamdulillah sudah terlaksana proses coaching Ibu Ani tadi dengan coach Ibu Ani. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching dan apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan? Ya, alhamdulillah Bu Ari, tadi saya sudah mendengarkan permasalahan yang dialami oleh Ibu Fitri. Saya mendengarkan dengan aktif dan memaksimalkan potensi yang ada. Baik. Pertanyaan observasi selanjutnya dari saya dan menjadi pertanyaan pamungkas juga, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru dilakukan Ibu Ani dengan sebagai coach dan Ibu Fitri sebagai coachingnya? Saya menunjukkan kesetaraan, bahwa tidak ada perbedaan strata, lalu prinsip kemitraan. Saya menerapkan prinsip kemitraan, sudah menunjukkan kesetaraan dan tidak ada perbedaan strata antara saya dengan Fitri. Ya, luar biasa sekali. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita dalam proses coaching. Nah, prinsip kemitraan sudah dilaksanakan oleh Ibu Ani sebagai coach, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan selanjutnya adalah menerapkan alur tirta. Nah, kemudian refleks sebagai bentuk refleksi apa yang sudah dirasakan sebagai Ibu Ani berperan sebagai coach. Ya, saya merasakan bahagia, senang, dan mendapatkan satu pengalaman baru, berbincang-bincang dengan rekan kerja yang sedang mendapati sebuah masalah kelasnya, dan mendapati juga itu aja. Baik, Bu Ani, terima kasih atas proses coaching Bu Ani dengan Bu Fitri dan saya yang juga sebagai supervisornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ari.